Salam, kabar baik? Nah, terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Si Tuhan, mereka semangat berangkat pagi latihan, haleluya. Kiranya jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Aku orang yang diberkati Tuhan, itu jangan lupa saudara passwordnya saudara. Aku orang yang diurapi Tuhan. Aku orang yang berkemenangan, sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Salam, saudara. Nah, saya itu sering saudara mau dipermalukan terus sama iblis saudara. Jadi hidup saya itu dengan iblis itu selalu uyak-uyakan saudara. Pengennya iblis itu mempermalukan saya terus. Ya itu saudara. Jadi iblis itu selalu pengen mempermalukan saya. Tapi puji Tuhannya, Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Amin. Jadi setiap apa yang saya kerjakan tuh iblis itu berusaha terus mempermalukan saudara. Tapi puji Tuhannya, saya punya Tuhan yang luar biasa dan Dia tidak pernah mempermalukan saya. Saya selalu diluputkan, saya selalu diloloskan dengan segala persoalan-persoalan yang saya hadapi, saudara. Oleh sebab itulah yang membuat saya semakin sangat luar biasa dengan Bapa itu seperti itu, saudara. Jadi doa saya selalu, nah ini saudara harus belajar berdoa seperti ini. Tuhan, jangan buat musuhku tertawa karena keadaanku. Nah ini, saya tuh begitu. Jadi kalau ada sesuatu jangan sampai musuhku tertawa melihat keadaanku. Dan yang kedua, jangan sampai Tuhan aku jatuh ke tangan manusia. Lebih baik jatuh ke tangan-Mu saja Tuhan. Karena saya percaya ketika aku jatuh ke tangan-Mu, Kau pasti menolong aku Tuhan. Amin. Itu doanya Daud. Daud itu lebih baik jatuh ke tangan Tuhan daripada ke tangan manusia. Karena kalau jatuh ke tangan Tuhan, selalu Tuhan akan memberikan pertolongan. Jadi itu saja. Itu setiap selalu saya katakan ketika saya dalam tekanan. Jangan buat musuhku tertawa melihat aku Tuhan, tapi berikan aku kemurahan kekuatan-Mu. Saudara, seringkali kita tidak tahu bahwa kita itu punya teman lama, teman yang dekat dengan kita. Tapi kita tidak sadar itu semua, saudara. Ya, kita kadang lupa kalau memiliki teman lama, sudah kenal tapi tidak tahu yang bisa membuat kamu itu dekat dengan Yesus, yang bisa kita tuh menjalani banyak perjumpaan dengan Tuhan, yang membuat kita tuh banyak mengalami mujizat. Kita kan kadang tidak sadar, tidak tahu, saudara. Sadarlah teman itu adalah masalah, saudara. Mungkin saudara aneh pastor ngomong teman itu masalah loh. Masalahmu itu jadikan temanmu malahan, saudara. Justru dengan masalahmu yang kau hadapi, saudara bisa bertemu Yesus. Saudara bisa mengalami banyak mujizat. Saudara bisa mengalami hal-hal yang ajaib. Saudara bisa dikuatkan kembali. Saudara bisa dibangun kembali iman saudara itu karena masalah. Ingat saudara, perhatikan. Iman itu akan tumbuh pasti di tengah kegelapan. Imanmu itu akan tumbuh ketika saudara ada di tengah badai persoalan. Kalau tidak ada badai persoalan, imanmu tidak akan pernah tumbuh, saudara. Jadi belajar untuk bersahabat dengan masalah yang saudara hadapi. Jangan pernah keluar kata mengeluh atau bersungut-sungut ketika saudara sedang berteman dengan masalah itu. Orang yang berteman dengan masalah, saudara harus percaya bahwa masalah yang aku hadapi ini, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Yes. Jadi belajar untuk tidak langsung menggerutu ketika saudara berhadapan dengan sebuah masalah. Dia temanmu, dia yang bisa membawa dekat denganmu. Perhatikan perempuan-perempuan yang datang kepada Yesus, itu karena masalah akhirnya dia datang kepada Yesus. Perempuan pendarahan, karena masalah dia datang kepada Yesus. Jadi masalah itu justru sebetulnya membuat saudara harus datang kepada Dia. Amin. Ini pertanyaannya, justru kita punya masalah tapi tidak mau datang kepada Dia. Bahkan Dia sendiri berkata, Yesus, marilah yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Ini loh saudara. Jadi justru masalah itu adalah teman saudara yang bisa membangkitkan saudara, membuat saudara dewasa, membuat saudara kuat akhirnya karena masalah. Jadi saya banyak mengalami masalah, banyak saudara. Tapi puji Tuhan kan sudah dipermalukan. Puji Tuhan tahun ini kita bisa bayar sewa. Di tengah saudara sendiri keadaan kita bagaimana saudara? Yes. Tapi
Tapi dilihat, tidak dipermalukan kita, saudara. Amin. Tidak dipermalukan. Pertama saya deg-degan nih, wah kurang akeh itu, kurang akeh. Detik terakhir, pok sebetulnya saudara, luar biasa kan? Ini mujizat Tuhan, tidak dipermalukan. Tuhan, piye iki Tuhan? Doa saya nanti Desember sudah ada tempat toilet yang baru. Ada berkat. Pastor untuk toilet, pastor semuanya loh. Tidak dipermalukan. Yes. Itu loh Yesus itu ya, kalau saudara benar-benar itu seperti itu saudara ya. Semua yang terjadi percaya itu seizin Tuhan. Bahkan rambut yang jatuh pun itu seizin Tuhan. Jadi saya selalu percaya bahwa semua yang kita alami itu sebetulnya seizin Tuhan kalau saudara tangkap. Kita harus sadar bahwa oh iya ini seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan artinya apa? Ada kemungkinan saudara dijawab Tuhan, ditolong Tuhan. Amin. Karena diizinkan Tuhan berarti apa? Ada kemungkinan Tuhan itu akan tolong saudara. Ketika Petrus berjalan di atas air kan diizinkan Tuhan, datanglah. Ketika muridnya dalam badai diizinkan Tuhan kan, pergi dulu. Apakah Tuhan tidak tahu kalau akan badai? Pasti tahu saudara. Pasti tahu dia. Jadi kita tahu semuanya lah. Kita belajarnya merespon. Oh diizinkan Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan, ngapain saudara takut? Kalau semua itu diizinkan Tuhan, ngapain kita takut? Nah, pertanyaan itu. Kalau itu diizinkan Tuhan, ngapain saudara takut? Karena firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Yang penting pertanyaannya, jangan berbuat dosa. Jangan kecewakan hati Tuhan. Penting itu saudara. Kalau saudara dalam dosa kecewakan hati Tuhan, nah masalah itu akan menjadi musuhmu yang berat. Ayo ulang lagi. Kalau saudara sampai berbuat dosa, masalah itu akan menjadi musuhmu yang paling berat. Tapi kalau saudara dalam kebenaran, masalahmu jadi sahabatmu saudara. Saudara jangan melihat masalah itu sebagai sesuatu yang besar. Saudara lihat Yesusmu itu yang lebih besar dari masalahmu. Amin. Dia yang membelah laut, meneduhkan badai. Semua kan buatan dia semua saudara. Laut semua kan buatan dia semua. Kecilnya bagi dia untuk menghentikannya. Karena respon kita tuh harus benar pertanyaannya. Tapi kenyataannya saya kok belum dijawab-jawab. Berarti kan Tuhan seperti orang jahat ya. Sampai sekarang saya belum ada suatu jawaban apapun. Bahkan saya diizinkan jatuh bangun seperti ini. Saudara baca Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30:18, saudara perhatikan. Karena dia ingin menunjukkan kasih karunia-Nya ini saudara. Yesaya 30:18 dikatakan seperti ini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan lihat saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Dia itu nanti akan menunjukkan kasih karunia-Nya kepadamu. Lihat, sebab itu ia bangkit hendak lihat menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang lihat yang menanti-nantikan dia. Jadi kenapa kok ada masalah seperti diizinkan? Karena Tuhan ingin menunjukkan kasih karunia-Nya. Aku bisa menolongmu. Aku Bapamu yang baik. Akulah pintu, akulah gembala, akulah roti hidup, akulah jalan, akulah terang. Nah itu dia akan tunjukkan kasih karunia itu ketika saudara mengalami masalah. Karena berbahagia orang yang menanti-nantikan dia. Di awal saya berdoa tadi saudara perhatikan. Tangkap. Orang yang dekat dengan Tuhan akan banyak mengalami melihat hal yang ajaib. Betul saudara. Murid Yesus, karena dia setiap hari dengan Tuhan Yesus, dia selalu melihat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Ya kan? Kalau saudara ingin melihat, mengalami, dekat dengan dia. Dekat dengan dia.
Kalau saudara sudah seperti itu, masalahmu segede apapun ndak kroso, ndak terasa, saudara. Saudara bayangkan, saudara, saya sendiri membayangkan, andai kata saya ndak dapat rumah, bayangkan gimana saya Tuhan. Saya bayangkan sampai dengar-dengar kadang, iya piye aku andai kata seperti itu. Ngontrak terus barang kau yang ini gede ini banyak piye. Bayangkan, saya bayangkan, waduh. Tapi Tuhan yang memberikan sesuatu yang luar biasa. Jadi pertanyakan masalah seperti ini, saudara. Jangan pikul sesuatu yang bukan menjadi milikmu. Kadang saudara paksa pikul sesuatu yang sebetulnya sudah tidak kuat. Nah ini masalah, saudara. Saudara punya sebagai seorang ayah, tidak mungkin anakmu saudara suruh mikul 25 kilo usia mereka 5 tahun. Tidak mungkin. Betul kan, saudara? Itu saya gambaran Tuhan seperti itu. Tuhan itu tidak mungkin akan memberikan sesuatu yang saudara tidak kuat. Kamu pencobaan yang kamu lihat, pencobaan dia yang tidak lebih kekuat, bisa kamu. Satu dari katakan aku bisa, 1 2 gitu ya. Nah, yang mantap, aku bisa. Loh iya, saudara punya anak 5 tahun suruh ngangkat 25 kilo, tidak mungkin, saudara. Yang 25 pasti saudara angkat, betul kan? Berarti ayahnya yang angkat, sama. Saudara sudah tahu itu saudara tidak bisa lakukan, saudara paksakan, saudara pikul dengan caramu sendiri. Ini yang bermasalah, saudara. Kan datanglah kepada aku, pikul aku yang kupasang dan bebanku pun akan ringan. Karena sudah ngomong begitu Bapak. Jadi kalau itu memang sudah tidak mampu, jangan kau pikul. Itu miliknya Tuhan. Perempuan pendarah, lihat, dia pikul sendiri, dia berobat ke sana kemari, hasilnya lebih buruk. Tapi begitu berjumpa dengan Tuhan, dia serahkan itu di kaki Tuhan, sembuh. Jadi jangan pikul sesuatu yang bukan milikmu, itu miliknya Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Yes, saya untuk mikul gereja ini jelas tidak mampu, saudara. Oleh sebab itu saya selalu berserah kepada Tuhan. Apa yang terjadi bukan saya paksakan, saya harus hutang ke sana, hutang ke sini untuk bangun gereja. Itu saudara pikul namanya, saudara. Rene apa-apa salahmu dewe. Kan seperti itu, gereja banyak yang seperti itu, saudara. Kalau itu Tuhan, itu kau sudah tidak bisa pikul, itu bagiannya Tuhan. Ya, jadi sekali lagi bahwa jangan pikul sesuatu yang memang itu bukan milikmu, miliknya Tuhan. Amin. Aku milikku mau pikul ya terserah kowe. Tapi kalau sudah serahkan kendali hidupmu kepada Dia, lihat bebanmu akan beban Tuhan itu ringan. Karena Dia katakan belajarlah kepadaku. Ketika saudara dalam beban berat, belajarlah kepadaku. Ya terus, saudara. Itu dalam Matius itu sudah dikatakan, nah, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepada lu. Iki Yesus yang ngomong loh, saudara. Beri kelegaan, saudara. Lah aku datang terus datang, jangan berputus asa, saudara. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat semakin saudara dekat dengan Dia, akan banyak mengalami ketenangan. Semakin saudara dekat dengan Dia, akan banyak mengalami ketenangan. Karena Tuhan sendiri, lihat, lemah lembut dan rendah hati, ketenangan, memiliki ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya ini saudara, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah ini loh masalahnya, saudara. Sudah tidak kuat, saudara lakukan terus. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran imanmu yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ada ukurannya. Yang poin yang pertama saya katakan, beberapa cara untuk membuat beban yang berat menjadi ringan. Harus yakin ini, saudara. Harus yakin. Dalam Yohanes 6, Markus 6, sebelum Dia melakukan mukjizat berjalan di atas air, perhatikan, Dia memberi makan 5.000 orang. Artinya apa, saudara? Memiliki keyakinan bahwa hidup saya diatur oleh pemeliharaannya. Jadi setiap saudara punya beban berat,
Harus yakin Tuhan akan memelihara. Aku diatur pemeliharaan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan saudara. 5.000 yang besarnya itu aja dicukupkan sama Tuhan sampai kenyang, sampai sisa. Apalagi satu orang saudara. Dan dia bisa ngomong jangan kamu khawatir. Yes. Jadi saudara kalau sudah tahu aku dalam pemeliharaan Tuhan, hidupku dalam pemeliharaan Tuhan, namanya dipelihara berarti kan seperti ayamnya Pak Agus, pasti Pak Agus kasih makan terus kan, dipelihara sama Pak Agus, kan begitu saudara. Ya kalau sakit mungkin dikasih vitasik atau apapun, kan begitu. Jadi saudara punya yakin aku dalam selalu pemeliharaannya Tuhan. Kalau sudah bisa berkata gitu, wah mantap saudara, tidak akan khawatir lagi saudara. Pasti ada jalan yang akan Tuhan berikan karena saudara yakin aku dalam pemeliharaannya Tuhan. Katakan 1, 2, 3. Nah, itu saudara di sini sudah terpatri dua, ya. Ya Markus 6 ayat 37-4 saudara baca sendiri. Itu dia memberi makan 5.000 orang, dipelihara sama dia. Yang kedua, hidup saya di dalam rencana Tuhan. Jadi apa yang aku hadapi saat ini, aku tetap di dalam rencananya Dia. Tidak mungkin kalau tidak dalam rencananya Dia. Semua sudah direncana oleh Dia. Dia menciptakan sudah direncanakan dulu. Semua direncanakan sama Tuhan. Jadi kalau aku dalam rencananya Tuhan, aku tidak akan khawatir. Karena apa? Dia yang merencanakan semuanya. Dia yang mendesainnya semua. Nah ini saudara, tangkap ini saudara, dalam rencana Tuhan. Kalau kita baca dalam Markus 6 ayat 37 ayat yang ke-45 saudara. Sesudah itu segera Yesus memerintahkan, kata memerintahkan, murid-muridnya naik ke perahu dan berangkatlah lebih dulu ke seberang. Loh lihat, sudah memerintahkan, merencanakan dia naik ke perahu, berangkat dulu ya ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Direncanakan kan, muridnya direncanakan, kamu tak perintahkan berangkat dulu. Artinya dia sudah merencanakan. Dia tahu tidak mau ada badai, tahu saudara. Tahu kalau akan ada masalah dalam hidupmu, tahu saudara. Dialah ketika kita lahir saudara, nanti ada kamu ada masalah, dia tahu saudara. Sangat tahu saudara. Tapi saudara percaya, aku selalu dalam rencananya Dia. Rencana Dia tidak pernah itu tangkap saudara. Tidak ada sesuatu yang gagal. Oleh sebab itu saudara selalu berdoa tadi, jangan buat musuhku tertawa Tuhan. Jangan buat musuhku tertawa melihat keadaanku seperti ini Tuhan. Itu saudara doa seperti itu dia akan wah ya luar biasa ya. Jadi perhatikan, memerintahkan artinya dalam rencana Tuhan. Kalau kita nangkap seperti itu, oh berarti keadaanku seperti ini, sudah ada rencana yang Tuhan berikan. Tuhan turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan tugas saudara apa? Nyenang no hatinya Dia saja. Nyenang no hatinya Dia saja. Kalau bapak orang tua disenangkan oleh anaknya, maka lihat orang tua akan begitu mudah memberikan sesuatu efat kepada mereka. Kenapa Daud begitu berkenan? Karena dia bisa nyenangkan hati Tuhan dia. Daud itu ngerayu pinter saudara. Mazmur lihat, dia begitu penyair yang pinter saudara. Dia membuat hati Tuhan itu terpikat dengan dia. Semakin saudara bisa memikat hatinya Dia dengan pujian saudara, dengan sikap saudara yang selalu ceria, sukacita, bersyukur seperti tidak ada suatu masalah apapun, padahal saudara punya masalah, tapi saudara tetap memuji Dia. How great ya, besar, pokoknya seperti itu terus. Lihat, itu menyenangkan hati Tuhan saudara. Amin. Yes. Yes. Tadi saya lagi, jangan justru masalah itu membuat saudara terpuruk, jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Nah ini yang akan membuat iblis keplok saudara. Terus yang ketiga, saya diberkati oleh doa-doanya. Yesus itu berdoa buat kita loh saudara. Dia melihat kita, tapi kita tidak melihat. Kita baca ya dalam Markus 6 ayat 46 saudara. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa.
Dia juga mendoakan murid-muridnya lah, saudara, yang sedang berlayar, saudara. Dan ayat 48 dikatakan ketika ia melihat, lihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin. Loh, Tuhan tahu sedang melihat payahnya engkau sedang bekerja saat ini. Payahnya engkau sedang melayani Tuhan. Payahnya menjalani hidup, dia lihat, saudara. Dan pertanyaan, kenapa kok Yesus datangnya tengah malam, saudara? Lucu kan? Itu kan tengah malam datangnya, saudara. Kok begitu ada angin badai langsung dia datang, enggak kan? Sampai tengah malam dulu baru dia datang. Ini. Karena dia ingin melatih imanmu tadi loh, saudara. Dia tidak mau saudara itu menjadi anak yang manja. Enggak mau, saudara. Dia melatih muridnya, hadapi dulu. Hadapi dulu. Baru ketika melihat payahnya mereka lah. Kalau saudara sudah sampai payahnya ini, saudara, dia datang turun tangan. Yes. Jadi tenang, oh saudara, sudah. Dia melihat kita, dia sedang berdoa untuk kita, Bapak kita itu, saudara. Dia melihat keadaanmu, dia tahu, saudara. Tapi percaya, saudara, ketika nanti saudara ada laut berau di depanmu, dia akan belah itu, saudara. Kan saudara sering menyanyikan lagu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya. Dan perhatikan ini, kenapa saya katakan Yesus itu berdoa. Dalam Ibrani 7 ayat 25, oleh karena itu untuk selama-lamanya Yesus, lihat, dapat menyelamatkan orang-orang yang datang kepada Allah. Allah ini Bapa. Melalui dia, melalui Yesus. Sebab ya, ia hidup, Yesus hidup selama-lamanya, lihat, untuk mengajukan permohonan, berdoa kepada Allah Bapa bagi orang-orang itu. Wow, Yesus itu bersahabat bagi saudara ketika saudara sedang mengalami seperti ini, saudara. Karena sekali dekat dengan dia, dekat dengan dia, saudara. Dia sedang bersyafaat mengajukan permohonan kepada Bapa. Bapa, anakku ini sedang seperti ini, Bapa. Begitu dia, saudara. Ya, ia hidup selama-lamanya untuk mengajukan permohonan, berdoa syafaat itu tadi kepada Allah, Bapaknya bagi orang-orang itu. Jadi kalau Allah itu Bapa di situ, saudara. Tuhan Lot itu kan Bapa. Jadi sekali lagi dia sedang berdoa, saudara. Dia sedang melihat, saudara. Soalnya diperhatikan loh, saudara. Bukan Yesus itu tidak peduli dengan saudara. Lihat, dia melihat susah payah langsung datang kok, saudara. Ya, jadi sekali lagi ini, saudara. Iman itu akan tumbuh ketika saudara sedang dalam permasalahan. Dan jadikan masalah itu sahabatmu, temanmu. Saudara lihat, oh justru dengan ini aku akan dekat dengan Tuhan. Justru dengan masalah ini aku semakin dewasa. Dengan masalah ini aku semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya kan? Dengan masalah ini aku semakin dikuatkan. Oh dengan ini aku banyak melihat hal ajaib. Positif saudara terima. Karena kalau tidak diizinkan Tuhan, tidak mungkin kan rambut jatuh pun diizinkan Tuhan. Sehelai rambut, saudara. Berarti apa yang terjadi diizinkan Tuhan. Dia untuk kebaikan kita. Yes. Yang dia ingin apa? Ayo mendekat kepadaku. Ojo mbok pikul dewi, nak, ya ta. Ojo mbok pikul dewi. Ayo, ya ta. Terus, saya senang dengan kehadirannya. Ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, lihat, maka kira-kira jam 3 malam loh. Kok enggak dari awal-awal dia datang? Ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka, lihat. Kehadirannya selalu kita nantikan. Amin. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hatiku. Wah, itu penuhi batinku. Ya, itu saudara. Jadi sekali lagi kehadirannya saya senang. Jadi saudara belajar untuk seneng, kayaknya saudara itu seneng nek nompo berkat itu loh. Kehadiran berkat ndak membuat seneng lah itu loh. Kalau saudara bisa kehadirannya Yesus tuh tak enteni Tuhan, dang teko Tuhan. Karena kalau engkau teko Tuhan, wes aku percaya. Tugas kita itu ya ngundang ODE, saudara.
Yes. Ketika saudara undang dia, air jadi anggur, diundang ning perkawinan, saudara. Undang kehadirannya itu betul-betul sangat saudara nantikan. Di tengah saudara ketidakberdayaan, kesusah payah saudara rindu kehadirannya, karena kehadirannya itu menyelesaikan semuanya. Begitu Yesus masuk ke perahu, lihat, masuk tok saudara, reda. Dia tidak berkata-kata, bertindak, saudara. Nanti saudara baca. Begitu Yesus naik ke perahu, begitu naik ke tempat kerjamu, begitu naik ke tempat keluargamu, begitu naik tempat sekolahmu, begitu naik di tempat gereja ini, selesai. Ini kehadiran Tuhan. Itu saudara nantikan, saudara. Amin. Jadi rindu Tuhan, teko Tuhan, teko Tuhan. Tak enteni Tuhan, teko Tuhan. Kalau saudara punya hati yang sampai pengen Tuhan teko, waduh, wis, disitulah ada sesuatu. Yesaya 30:18 tadi saya katakan ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikannya supaya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi kalau lama saat ini dia sedang ingin menunjukkan, sampai saudara melepaskan beban yang seharusnya tidak saudara pikul. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu, lihat, bangkit dia. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah, lihat, orang-orang yang, kalau orang merindukan kedatangannya itu berbahagialah. Amin. Yang kelima, nah ini saudara, ini kalau saudara ini bebanmu ringan saudara, saudara seperti tidak ada masalah. Ketika saya dalam masalah, saya dilindungi oleh kekuatannya. Saudara yakin, itu harus yakin saudara. Aku punya masalah ini, tapi kekuatannya dia itu selalu melindungi saya. Wah, aman saudara, amin. Seperti ada bodyguard dalam setiap jalan hidupmu saudara. Kemanapun ada malaikat, aman. Aman saudara. Aman saudara. Yes, ini saudara. Ketika saya dalam masalah, saya dilindungi oleh kekuatannya. Tuhan itu selalu melindungi saya. Itu kan mematahkan kuasa iblis saudara. Seperti saya 1-5 ini kan terus saudara. Itu namanya saudara sedang mengikrarkan dirimu bahwa aku dipelihara Tuhan. Kalau sudah ngomong begitu iblis, wah ini wong ngerti. Doanya Yesus, wah ngerti. Kehadirannya ngerti loh. Iblis ngerti akhirnya. Wah iya, orang ini punya keyakinan nih. Nah ini loh yang Tuhan harapkan ya. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, lihat, tenanglah, aku ini, jangan takut. Oh, berarti selalu ada kekuatan surgawi yang selalu menyertaimu. Dan saudara percaya saudara. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan lihat, begitu naik Yesus kehadirannya di situ, lihat, angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Tugas kita semua bagaimana Yesus ada di sini, saudara. Amin. Di gereja ini, amin. Kebersamaan, kesatuan hati, ayo terus kita jalankan. Amin. Dibuktikan ya saudara. Di tengah kita kesulitan keuangan, kita bisa bayar semuanya. Di tengah kesulitan kita bisa bangun saudara. Amin. Orang nonton kan mesti bingung lagi. Kesulitan koyong ini kok membangun. Kesulitan koyong ini kok bisa. Ini loh saudara. Amin. Ini membuktikan Tuhan itu ajaib bagi saya itu seperti itu saudara ya. Dibuktikan karena kekuatannya. Kehendak Tuhan, ini saudara tangkap, itu membuat saudara percaya. Kehendak Tuhan tidak akan membawa Anda ke tempat di mana kasih karunia Tuhan tidak dapat menjaga atau melindungimu. Jadi kehendak Tuhan, kalau Tuhan membawa saudara di dalam sebuah badai, itu pasti dikatakan apa? Tidak dapat menjaga atau melindungi. Tuhan pasti bisa saudara. Jadi setelah apa yang kau lewati itu Tuhan bisa menjangkaunya untuk menyelesaikannya. Ketika dia menuntun kita ke padang gurun, dia juga bisa ada di situ tuh. Jadi apa yang Tuhan rencanakan, dia rancangkan, itu sudah bisa dia melakukannya di situ. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan. Pasti dia bisa lakukan. Itu loh saudara. Kalau dia bisa melakukan, pasti dia akan bisa melakukan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, karena dia bisa.
Jadi belajar untuk percaya ya. Jadi kehendak Allah, Tuhan tidak akan membawa Anda ke tempat di mana kasih karunia itu tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, dan Tuhan tidak bisa menjagamu ya. Yang terakhir, ini tangkap saudara. Kan saudara taunya Yesus berjalan di atas air loh, mujizat loh. Ada maknanya yang lain saudara. Bukan berarti Yesus menunjukkan kekuasaannya, enggak. Saya baca diri. Ketika Yesus berjalan di atas air, maknanya bukan hanya sedang menunjukkan keajaiban, tapi Yesus sedang menunjukkan bahwa air bisa ditaklukkan di kakinya. Masalah murid-muridnya apa saudara? Masalah murid-muridnya apa saat itu? Badai. Apa nah? Ya, apalagi? Mas Daniel, masalahnya muridnya kan air gelombang laut yang kena badai saudara, betul kan? Oleh itu Yesus berjalan di atas air itu saudara. Artinya apa? Bahwa badai air itu ditaklukkan di kakinya saudara, amin. Yang sedang saudara hadapi apa saat ini saudara? Kok Yesus harus berjalan di atas air? Kan harusnya dia langsung tiba-tiba muncul dul ning perahu, bisa enggak? Bisa. Tapi dia menunjukkan aku berjalan di atas air. Masalahmu apa? Iki air masalah iki lo tak iso tak lalui. Artinya setiap masalah yang saudara alami dia bisa lalui saudara, men. Dia sudah ditaklukkan, dan dia berkata di dalam Yohanes 16, aku sudah mengalahkan dunia. Pertanyaan begitu, kenapa dia berjalan di atas air? Karena harusnya tiba-tiba muncul di perahu, selesai. Tapi dia menunjukkan masalahmu kan gelombang toh. Nah, iki aku berjalan di atas gelombang. Berarti masalahmu itu sudah ditaklukkan di kaki Yesus, bawaan di kaki Yesus. Amin. Jadi segala apa yang sedang dalam pikiranmu saat ini, saudara harus percaya Yesus itu sudah memenangkan dengan dunia. Yes. Jadi dia bisa untuk menyelesaikan apa yang sedang dalam pikiranmu, yang sedang pergumulanmu, persoalanmu. Dia bisa saudara. Ya, jadi dia berjalan di atas air. Oleh sebab itu saudara, karena masalahnya yang dihadapi gelombang air laut. Ya kan logika saya begitu loh. Kenapa harus berjalan Yesus? Harusnya tiba-tiba di situ aja kan bisa dia menghilang. Ya kan? Dan saudara lihat, sementara itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yang terakhir tenan saudara, saya dibimbing oleh tujuannya. Mujizat atau menghentikan hukum gravitasi juga mengabaikan hukum waktu dan ruang. Itu mujizat saudara. Mereka menaikkan dia ke dalam perahu, perhatikan, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Luar biasa kan? Ada percepatan, begitu naik langsung wus, perahu itu ke tempat yang dia tuju. Berarti kan tidak ada masalah sama sekali saudara. Naik badai kayak gitu, begitu dinaikkan langsung wus, cepat sampai ke situ saudara. Nah ini loh namanya Tuhan bersedia untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan yang sepenuhnya diserahkan kepadanya. Sekarang pertanyaan, sudahkah mbok serahke benar-benar hidup untuk kepada dia, untuk dia yang kendalikan, atau saudara masih mengendalikannya, atau saudara masih selalu berusaha untuk mengendalikannya, atau masih saudara bisa memikulnya terus saudara? Sampai kapan saudara pikul terus saudara? Pertanyaan, sampai kapan saudara pikul terus saudara? Sampai kapan saudara? Kalau memang tidak kuat pikul, ya datang pada Tuhan. Kayak perempuan yang anaknya kerasukan setan, tidak kuat pikul, dia datang kepada Tuhan. Sampai kapan pertanyaannya? Dia bertanggung jawab, dia mau ketika kendali itu kau berikan kepada dia. Amin. Jangan ambil, jangan pikul sesuatu yang bukan milikmu, yang miliknya Tuhan. Serahnya pada dia. Dan katakan firman Tuhan dalam Petrus, serahkan kekhawatiran maka dia akan bertindak, ya kan? Akan bertindak saudara. Karena kalau tidak serahkan, ya tidak bertindak saudara. Serahno, caranya biaya. Ya itu tadi saudara.
Kalau sudah saudara serahkan Tuhan, inilah, jangan permalukan aku Tuhan, lihat keadaan aku Tuhan. Saya percaya hati Bapa akan tersentuh saudara, dan dia tidak akan pernah mempermalukan anaknya. Men, tangkap itu. Saudara punya anak, mau mempermalukan anakmu? Oh, tanya saudara, saudara punya anak, anakku tak permalukan saja ini depan umum genti olok-olok. Dan enggak gitu, enggak ada. Kalau saudara ngomong sama bapakmu, Bapak jangan permalukan aku loh Bapak. Lihat, dia tidak mungkin mempermalukan saudara dengan masalah saudara. Tangkepan itu saudara, itu senjata saya saudara. Masa aku mau permalukin Bapak? Tidak mungkin dia, tidak mungkin. 1, 2, 3 katakan, tidak mungkin sing tenanan. 1, 2, 3. Sing saka atimu paling jero, tidak mungkin Bapak. 1, 2, 3. Engkau mempermalukan aku Tuhan. Nah, jadi ketika saudara sudah ngomong begitu, artinya apa? Ada kekuatan, berarti aku tidak mungkin dipermalukan Tuhan.